Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 3047. Seorang kaisar agung bahkan bisa bertahan dari satu tebasan pedang. Namun, energi pedang itu terlalu kuno, menghancurkan meridian dan tulangnya, bahkan menghancurkan jiwanya. Matanya terbelalak tak percaya. Saat energi pedang memasuki tubuhnya, kecurigaannya semakin kuat. Mungkin inilah pedang agung yang legendaris. Selama bertahun-tahun, pedang itu mungkin telah kehilangan kekuatannya yang dulu, tetapi tampaknya telah mendapatkan kembali kejayaannya. Siapapun yang memilikinya akan menjadi pemimpin sekte Tianxuan. Sebagai anggota kuat klan Es, ia lahir di akhir era agung, lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Namun, semua yang terjadi selama era itu tetap menjadi rahasia, tak tercatat dalam teks-teks kuno. Di dalam klan Es, seorang pengikut master reinkarnasi yang kuat, di ranjang kematiannya, mengungkapkan sebuah rahasia tak tertulis. Hingga hari ini, ia tak pernah membagikan rahasia ini. Tak diketahui oleh keturunan klan Es manapun. Rahasia itu adalah bahwa selama era agung, orang yang menebas langit dengan pedangnya adalah Lin Su, yang menghunus pedang Tianxuan. Sebuah era agung berbenturan. Pedang tunggal ini menyapu keabadian, membelah langit dan bumi, membentuk kembali tatanan dunia. Namun, karena suatu peristiwa yang tak terduga, klan Lin akhirnya musnah. Namun, di era yang begitu gemilang, Lin Su mampu menginjak-injak orang-orang paling berbakat di dunia, sungguh mengerikan. Ada rahasia lain, siapapun yang memiliki pedang Tianxuan adalah penguasa sekte Tianxuan. Di dunia ini, hanya satu sekte yang dapat menandingi surga. Sekte itu adalah sekte Tianxuan. Ini adalah bukti kekuatan mereka. Meskipun sekte Tianxuan telah bungkam di dunia ini, semua orang tahu kedalamannya tetap tangguh, kekuatan tangguh yang tak mudah digoyahkan. Jika Lin Yan benar-benar terhubung dengan sekte Tianxuan, maka menyinggungnya akan memusnahkan tidak hanya klan Es tetapi juga klan binatang kuno. Di bawah sekte Tianxuan, klan binatang kuno ini dan bahkan Laut Selatan bagaikan semut. Jika sekte Tianxuan muncul dan menantang, itu akan menjadi surga di bumi. Bang! Kemudian, sebuah fenomena aneh terjadi di seluruh langit dan bumi. Tubuh Bing Yuan ambruk, dan para kultivator klan Es yang hadir diliputi duka, air mata mengalir di pipi mereka. Petik 2. Aku belum pernah melihat seorang jenius seperti dia selama ribuan tahun. Sebuah suara tua dan serak menggema. Dari dalam peti mati klan Es lainnya, gelombang energi memancar. Aura ini bahkan lebih mengerikan. Kekuatannya membuat banyak kultivator ketakutan. Kekuatan yang begitu dahsyat. Gelombang energi saja sudah membuat para kultivator di mana-mana tercengang. Zhu Tiandi melambaikan tangannya, menghalangi riak energi. Kemudian, pupil matanya menyipit saat ia menatap peti mati es. Peti mati itu tiba-tiba membubung tinggi, berdiri horizontal di langit. Pada saat ini, aura es memancar dari dalam, menyelimuti objek reinkarnasi. Sebuah dengungan. Seketika, area itu berubah menjadi cahaya es yang mengerikan. Sebuah gunung es raksasa melayang di kehampaan, dan kemudian aura memancar darinya, menyelimuti kaisar klan es. Inilah kekuatan yang dilepaskan oleh para sakti di dalam peti mati es, mengaktifkan objek samsara. Hal ini membuat kekuatan para kaisar langit semakin mencengangkan. Pada saat ini, aura mereka luar biasa kuat, membuat para kaisar langit manusia di hadapan mereka mengerutkan kening. Selain perlawanan sengit Ling Dao dan biksu tua itu, para kaisar langit manusia lainnya pun tak mampu menahannya. Mungkinkah objek samsara digunakan dengan cara ini? Banyak kultivator. Para kultivator menghela napas. Pada saat itu, aura di dalam gletser semakin menyelimuti para kultivator kaisar surgawi setengah langkah dan kaisar surgawi semu dari klan Es. Ketika aura ini turun ke atas mereka, mereka menjadi seperti kaisar surgawi sejati. Lawan mereka bukanlah tandingan mereka. Kaisar surgawi memang langka, meskipun jumlahnya tidak banyak. Namun, situasi klan Es saat ini sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Sedangkan para kultivator klan darah, mereka memanfaatkan kesempatan itu, mengincar pertumpahan darah. Pergantian peristiwa seperti itu tak terbayangkan. Dalam situasi ini, Lin Yan kewalahan. Para kaisar surgawi klan Es ini sangat tersebar, membuat mereka mustahil untuk dilenyapkan. Ding! Namun, pada saat itu, ekspresi Lin Yan tiba-tiba berubah. Lonceng kuno itu tampak berkedip. Ini bukan disebabkan olehnya, melainkan oleh lonceng itu sendiri. Pemandangan ini mengejutkan Lin Yan.
Bersamaan dengan itu, Lin Yan menatap langit dengan saksama, seolah merasakan getaran ke arah itu. Arah itu adalah tempat Pulau Samsara berada. Mungkinkah? Lin Yan mempertimbangkan kemungkinan itu, lalu mengamati situasi pertempuran di sini. Yao Huan, izinkan aku bertemu denganmu hari ini. Sedangkan mereka, kau hanya bisa menyaksikan mereka musnah di depan matamu. Makhluk kuat di dalam peti es itu berbicara dengan suara dingin, tetapi ia tidak menyerang Lin Yan. Semua orang bisa melihat bahwa kekuatan Lin Yan telah terkuras saat ini. Namun, yang paling mengancam adalah kertas kuning itu. Berkat kertas kuning itu, makhluk kuat klan es dapat terus-menerus memanipulasinya sesuka hati. Namun, ia tidak perlu berbuat banyak. Dengan kekuatannya sendiri, tak akan butuh waktu lama untuk menekan Yao Huan. Tanpa campur tangan Yao Huan, begitu Kaisar Surgawi klan es bebas, akan terlalu mudah untuk membunuh Lin Yan. Ledakan. Saat ini, peti es itu melayang di udara, tepat di depan Yao Huan. Peti itu belum dibuka, tetapi aura yang dilepaskan darinya membuat Yao Huan mengerutkan kening. Kali ini, umat manusia di sini tak berdaya, kan? Dengan semua kartu yang ia miliki, apa yang bisa Lin Yan lakukan? Wus! Di puncak gunung yang jauh, kilatan cahaya muncul, dan sesosok muncul, berdiri di hadapan Zhang Ai. Tanpa menoleh, Zhang Ai tahu siapa yang telah tiba. Petik 2. Sudah berapa puluh ribu mil dia tempuh? Tanya Zhang Ai. Di sampingnya, Mu Niangui, yang baru saja tiba, menatap Lin Yan dengan saksama. 100.000 mil. 100.000 mil. Sepertinya dia telah memadatkan aura tanah terlarang. Dia benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Zhang Ai berkata dengan lembut. Petik 2. Dulu aku kurang memperhatikannya, tapi aku tak pernah membayangkan dia akan tumbuh sampai titik ini. Sekarang dia menjadi batu sandungan bagi kita. Kuharap dia segera mati. Dengan begitu, kita akan menjadi jenius umat manusia, mendapatkan dukungan dari anggota terkuatnya. Di masa depan, kita pasti akan mengendalikan seluruh umat manusia. Ekspresi Mu Niangui tegas. Zhang Ai mengangguk. Di tengah perjuangan yang hebat, banyak penguasa manusia terkadang hanya memiliki sedikit pilihan. Naluri pertama mereka adalah memperjuangkan kejeniusan klan mereka sendiri. Namun, jika seorang jenius dalam klan mereka meninggal, atau jika ada yang lebih kuat menekan kecemerlangan mereka, sebagai sesama manusia, mereka tentu akan berubah pikiran. Mereka harus mendukung jenius tersebut untuk memasuki reinkarnasi. Jika Lin Yan meninggal, mereka akan menjadi penerima manfaat. Saya khawatir banyak kekuatan manusia akan beralih mendukung mereka dalam kompetisi dunia yang hebat. Kali ini, umat manusia berada dalam bahaya besar, tidak lagi sama seperti sebelumnya. Kali ini, akankah Lin Yan masih hidup? Banyak praktisi di pihak suku binatang purba juga berkonsentrasi. Pedang Lin Yan memotong reinkarnasi setengah langkah, yang terlalu mengejutkan. Semakin banyak jenius yang berharap dia mati. Lagi pula, tidak ada yang ingin bersaing dengan Lin Yan di masa depan.